Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan masuk. Gimana, Mbak? Gimana, Mbak? Sebelumnya maaf Ibu, maskernya bisa Oh, dipakai. iya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu ya Bu. Boleh dulu. Ya, nama saya Dinarmati. Dan di sini ada beberapa rekan saya. Maaf sebelumnya kami tidak bisa datang semua karena karena ada pandemi ini ya Bu. Jadi kita lakukan secara virtual. Maksud dan tujuan saya kemari, kami akan membuat kunjungan tentang kunjungan rumah ya Bu, yang dimana nantinya Ibu akan saya tanyakan tentang pola keseharian, kesehatan, kebersihan dan lain-lain. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, siap. Iya. Sebelumnya saya akan menanyakan tentang data keluarga Ibu dulu ya Bu. Iya, boleh. Ibu di sini tinggal sama siapa Bu? Serumah ini siapa aja? Sama ayahnya dan anaknya 2. Oh, anaknya 2 ya Bu. Oke, anaknya usia berapa Bu? Yang satu 6 tahun, yang satunya 4 bulan. Oh, anaknya ada Bu? Ada. Bisa diambil. Oh, boleh. Kamu mau berarti satu rumah ini tinggal 4 orang ya Bu? Iya. Oke. Untuk nama bapaknya siapa Bu? Andi Andi Purjana, Purjono. Usia bapaknya Bu? 32. Oke, pendidikan terakhir bapaknya? D2. D2 ya. Kemudian pekerjaannya sekarang Bu? Wira swasta. Wira swasta Bu ya. Sukunya Jawa ya Bu. Untuk agamanya Bu Islam ya Bu. Kemudian alamatnya dari desa Kota Harja ya Bu. Untuk nama ibunya sendiri Ibu Rizka ya Bu. Jenis kelamin perempuan. Hubungan dengan keluarganya ini istrinya ya Bu. Kemudian usianya Bu? Usianya Sama kayak suaminya. 32 ya Bu. Kemudian berat badannya Bu? 53. 53 ya Bu. 53. Tinggi badannya udah pernah ngukur Bu? Lupa ya Bu. Biasanya sekitar berapa Bu? 195. 155. Kemudian tekanan darahnya terakhir ngecek berapa Bu? 110. 110 ya Bu. Pendidikan terakhirnya Bu? 1. Kemudian pekerjaan ibunya? Guru ya Bu. Kemudian status kesehatan 3 bulan terakhir ini sehat ya Bu? Alhamdulillah Nggak ada sehat. penyakit. Terus untuk anak yang pertama namanya siapa Bu? Adeva. Adeva ya Bu. Kemudian jenis kelaminnya perempuan, sebagai anak ya Bu. Usianya Adeva berapa Bu? 6 tahun ya. Berat badannya Bu? Kemarin 22. 22 ya Bu. Waktu nggak dikasih betul kan dikasih apa Bu? Kasih pagi. Semua ya. Bayinya penelitian mantau ya Bu. Tiap bulannya ya, tiap bulan di mana? Nggak ada penderita TB paru ya Bu. Ada hipertensi nggak Bu? Ya. Terus ada penderita gangguan jiwa yang diterangkan Bu, ada sesuatu. Terus anggota keluarganya ada yang merokok Bu, bapaknya merokok. Nanti lebih Buat Mbak
Nuni dipersilakan. Baik, selamat pagi, Bu. Maaf ya, Ibu. Wawancaranya secara online karena mengingat masih ada pandemi. Pertanyaan kepada Ibu, apakah Ibu bersedia? Baik, Ibu. Yang pertama itu ada perilaku kesehatan keluarga Ibu. Yang pertama, apakah Ibu makan dengan gizi seimbang, Ibu? Misalnya 1 minggu itu ada sayur, ada daging, gitu. Apakah keluarga Ibu makan dengan gizi seimbang? Ya, aku ini. Ya, Oh, iya, betul. Selanjutnya, apakah salah satu anggota keluarga Ibu atau semua minum kopi lebih dari 3 gelas setiap harinya, Ibu? tidak. Tidak ya, Ibu. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur 6 bulan sekali. Apakah Ibu melakukan? Kadang-kadang. Tidak teratur sih. Oh, tidak teratur ya, Ibu. Tapi perlu ya, Ibu. Iya, Kak. Selanjutnya, apakah cuci tangan sebelum atau setelah makan dan buang air, Ibu? Ya, pasti itu. Ya, alhamdulillah ya, Ibu. Apakah berolahraga minimal 30 menit, Ibu, per harinya atau 1 minggu berapa kali gitu? Iya. Setiap Jumat. Oh, setiap hari Jumat ya, Ibu. 1 minggu 1 kali. Selanjutnya, apakah Ibu pernah minum obat warung atau tanpa resep dokter, Ibu? Pernah ya, Ibu? Ya. Selanjutnya, saya akan bertanya tentang tingkat kemandirian keluarga Ibu. Yang pertama, menerima kehadiran petugas kesehatan masyarakat. Apakah Ibu menerima? Iya. Menerima, Ibu. Kemudian, apakah dapat mengungkapkan masalah kesehatan keluarga Ibu? Misal Ibu curhat ke petugas kesehatan gitu. Iya. Ya. Sering ya, Ibu ya? Baik. Selanjutnya, memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan anjuran. Apakah Ibu memanfaatkan fasilitas kesehatan misalnya posyandu atau puskesmas terdekat, Ibu? Iya. Ya, baik. Melakukan perawatan sederhana di rumah sesuai anjuran petugas kesehatan, Ibu. Misalnya melakukan perawatan sederhana, misal anak Ibu terkena apa gitu. Apakah Ibu bisa melakukan perawatan tersebut? Melaksanakan tindakan pencegahan ya, baik. Baik, Ibu, demikianlah pertanyaan dari saya ya, Ibu. Ya. Ya, terima kasih, Ibu. Selanjutnya saya kembalikan kepada Wan Nasi. Pertanyaan akan diberikan sama Mbak Fitri. Mbak Fitrinya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum, Ibu. Baik, Ibu, di sini Fitri mau wawancara secara online ya, Ibu, karena kan belum bisa menemui Ibu secara langsung. Di sini saya akan menanyakan ya, Bu, yang dari pertanyaan dari Winky tadi akan saya lanjutkan, yaitu perilaku pemeriksaan kesehatan keluarga. Yang pertama, saya ingin menanyakan apakah Ibu pernah melakukan pemeriksaan hemoglobin Ibu mungkin pada pas Ibu hamil atau pas Ibu lagi menyusui. Ibu pernah melakukan atau tidak ya, Ibu? Iya, Mbak. Ya.
Ya, baik Ibu. Untuk selanjutnya, apakah Ibu pernah melakukan pemeriksaan kecacingan Ibu? Ya, usia. Oh iya. Selanjutnya, mungkin pernah melakukan pemeriksaan TB paru. Kalau misalkan Ibu punya riwayat penyakit paru. Enggak. Kenapa? Enggak, Mak. Iya, ya, enggak ya. Baik, untuk selanjutnya, apakah Ibu pernah melakukan pemeriksaan penyakit degeneratif atau seperti kolesterol, asam urat, Ibu? Enggak deh, Pak. Enggak pernah. Enggak pernah ya. Kalau untuk melakukan pemeriksaan malaria, kira-kira Ibu? Untuk pemeriksaan DBD Ibu, kira-kira? Enggak pernah Ibu? Belum pernah. Baik, mungkin cuman itu sih dari saya, bisa dikembalikan kepada Wanti. Terima kasih Ibu. Iya. Selanjutnya saya akan menanyakan tentang kesehatan anaknya. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi, Mbak. Ya, di sini mungkin hanya ada 2 pertanyaan saya untuk menambahkan dari pertanyaan yang sebelumnya. Di sini saya mau nanya, Ibu kan lagi menyusui ya, Ibu? Nah, jadi selama Ibu menyusui ini apakah ada masalah kesehatan Ibu yang Ibu rasakan? Oh, tidak ya. Selanjutnya untuk dedeknya itu tuh selama ini ada masalah nggak ya Ibu? Kayak pernah mencret atau ada keluhan yang lainnya gitu? Enggak sih, alhamdulillah sehat selalu. Oh iya Ibu, sudah hanya 2 pertanyaan itu aja. Makasih ya Ibu. Iya, baik, makasih Bos, Mbak. Nah, untuk pompa AC-nya itu sendiri, sebelum make dibasahin dulu ya Bu, di bagian yang mau menempel di payudara, sambil ditekan buat ngepasin biar ini tidak biar pas Bu, biar enak. Terus sambil dipompa, sambil airnya nanti keluar. Nanti kalau udah, pindahkan lagi ke payudara satunya. Nanti kalau AC-nya sudah penuh dari pompanya itu, Ibu masukkan ke wadah tabungnya itu Bu, tabung AC-nya. Nah, untuk cara penyimpanan AC-nya, yang pertama itu pastikan Bu alat-alat penyimpanan AC-nya itu bersih ya Bu. Harus udah disterilkan biar nggak ada bakteri yang masuk di AC-nya ya Bu. Kemudian gunakan wadah yang sesuai. Nah, biasanya untuk kantong penyimpanan AC ini dilengkapi dengan perlindungan ekstra agar tertutup rapat Bu, sehingga memastikan AC itu di dalamnya tidak mudah bocor dan tumpah. Untuk wadah AC kan biasanya memang ada ya Bu, disiapkan untuk AC itu. Kemudian di apotek ada. Kemudian kalau untuk penyimpanannya Bu, sebelum menyimpan AC di kulkas atau di ruangan terbuka, sebelumnya dikasih label Bu, dikasih waktu pemerahan sama tanggal pemerahannya. Nah, Karena belum pernah jadi nggak tahu. agar ibunya juga enak dan tidak lupa ini AC udah lama atau belum, atau yang masih baru. Nah, untuk suhu penyimpanan AC-nya itu sendiri, kalau ibu hanya menyimpan di kamar itu kan biasanya suhunya sekitar 25 derajat Celcius ya Bu, itu bisa sampai 4 jam Bu pertahanan AC-nya. Kemudian untuk kulkas yang kurang dari 4 derajat Celcius itu bisa tahan sampai 5-8 hari Bu untuk AC. Nah, untuk freezer dengan kulkas yang pintu 2 itu di atas, itu bisa sampai 2-4 bulan Bu. Nah, untuk freezer yang full freezer tanpa kulkas itu bisa sampai 6 dan 1 tahun. Lama ya. Iya, jadi malah susu AC
eksklusif ini lebih baik daripada susu formula. Kalau susu formula kan hanya bertahan beberapa jam saja. Nah, ibu juga bisa menyimpan ASI perah di dalam cooler box, Bu. Biasanya kan kalau misalkan ibu mau bepergian nih sama anaknya, nggak mungkin kan ibunya mau menyusui di tempat umum. Nah, ibu bisa bawa kantong itu, Bu. Kantong itu bisa menyimpan, biasanya bertahan selama 1 hari. Nah, kemudian menghindari penggabungan ASI yang baru ke ASI yang beku ya, Bu. Jadi meski sama-sama ASI perah, nah ibu jangan mencampurkan ASI yang baru dipompa ke ASI yang udah lama. Sebelumnya ibu sudah maksud, Bu? Udah. Besok mulai dipraktekkan ya, Bu, biar anaknya tidak minum tajin lagi, biar ASInya eksklusif ya, Bu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya tanyakan, sudah cukup. Besok mulai dipraktekkan ya, Bu. Biar anaknya juga sehat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya permisi ya, Bu, untuk pulang. Iya, Mbak. Makasih ya, Mbak ya. Oke, baik, Bu.